Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septieni dan di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah suatu sistem simbol bunyi sewenang-wenang yang digunakan oleh suatu komunitas untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa berfungsi sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Selain sebagai alat berinteraksi dengan manusia, bahasa juga berfungsi sebagai identitas suatu suku atau bangsa dengan keunikannya. Karena setiap suku atau bangsa pastinya memiliki bahasa yang berbeda-beda. Dalam suatu kelompok, masyarakat menciptakan suatu bahasa dalam pergaulannya untuk berkomunikasi pada sesama anggota kelompok. Bahasa tersebut menjadi begitu dekat, bahkan melekat dalam diri anggota kelompok tersebut. Tanpa bahasa pergaulan, masyarakat tersebut tidak mungkin terbentuk menjadi suatu masyarakat. Bahasa pergaulan menjadi syarat penting masyarakat dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan sesama masyarakat. Lalu, apa itu bahasa gaul? Bagaimana dampak bahasa gaul dalam bersosialisasi dan bermasyarakat? Dan bagaimana pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu bahasa gaul? Bahasa gaul adalah gaya bahasa yang dihasilkan dari perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Sehingga bahasa gaul tidak mempunyai struktur bahasa yang pasti. Sebagian besar kata-kata yang digunakan dalam bahasa gaul merupakan sebuah terjemahan, pelesetan maupun singkatan. Sehingga muncullah kata-kata aneh yang sulit dilacak asal mulanya. Ciri khas dari bahasa gaul ialah kebanyakan menggunakan kalimat tunggal. Bentuk-bentuk elip yang banyak digunakan untuk membuat susunan kalimat menjadi lebih pendek sehingga seringkali dijumpai kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Dengan penggunaan struktur yang pendek, pengungkapan makna menjadi lebih cepat sehingga pendengar yang bukan penutur asli bahasa Indonesia mengalami kesulitan untuk memahaminya. Ciri khas dari bahasa gaul ialah munculnya vokal E sebagai vokal depan, tengah, tegang, dan tidak bulat. Lalu vokal O sebagai vokal belakang, tengah, bulat, dan tegang. Di samping itu, variasi bunyi-bunyi vokal ditandai dengan munculnya vokal pepet pada hampir sebagian besar kosakata. Kata-kata tersebut yaitu terdapat pada gue, tetep, bete, deh, capek deh, sedangkan vokal O ialah lo, cowok, jomblo, gokil, dan sebagainya. Kartini 2012 halaman 126. Umumnya, remaja ataupun kalangan dewasa beranggapan bahwa bahasa gaul yang menggunakan dialek Jakarta lebih bergengsi dan hebat dibandingkan dengan bahasa mereka di daerahnya. Hal ini karena Jakarta merupakan kota metropolitan sehingga para remaja di daerah-daerah berkiblat ke sana. Mereka merasa hebat dan bangga jika dapat berbicara menggunakan dialek Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk makalahnya yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Gaul di SMA Negeri 4 Singkawang, Kalimantan Barat, oleh Gunawan dan Urainansi Andriani, berikut hasil ini beberapa idiom bahasa gaul yang sering digunakan para siswa dalam percakapan, baik situasi formal maupun non-formal. Contohnya yaitu bahasa gaul anjir. Maknanya adalah keren, top, dan mantap. Lalu ada juga bahasa gaulnya baper, yaitu bawa perasaan. Selain itu, ada juga bahasa gaul BTW, maknanya ngomong-ngomong. Dan lain sebagainya. Lalu, apa sih dampak penggunaan bahasa gaul?
yaitu bahasa gaul memiliki dampak negatif dan dampak positif bagi masyarakat, remaja, dan juga dewasa. Dampak positifnya ialah penggunaan bahasa gaul dapat menjadikan remaja lebih kreatif dan kekinian. Mengubahnya penggunaan bahasa gaul oleh para remaja dalam konteks pergaulan dipahami sebagai bagian dari ekspresi yang sifatnya pragmatis untuk menciptakan kekhasan dunia mereka sendiri dan situasi pergaulan yang lebih akrab. Lalu dampak negatifnya ialah yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam oleh marginalisasi bahasa gaul. Yang kedua, penurunan level bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, pemahaman anak muda tentang bahasa Indonesia saat ini sangat minim. Lalu yang keempat, menggunakan bahasa gaul dapat menyebabkan pemahaman yang buruk di kalangan muda. Hal ini dapat mengganggu tatanan bahasa Indonesia. Jika kegemaran ini berlangsung lebih lama dan dicintai oleh lebih banyak orang, maka mudarlah semangat sumpah pemuda. Lalu selanjutnya, kata-kata gaul mempengaruhi kosakata bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, bahasa gaul jelas merupakan ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Jika penggunaan bahasa gaul mengalahkan popularitas bahasa Indonesia. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Bahasa gaul tentu sangat berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal bertutur kata. Bahasa gaul dapat kita jumpai di mana saja, biasanya di kota-kota besar seperti Jakarta. Bahasa gaul yang digunakan oleh anak muda pada umumnya ini muncul dari kreativitas mengolah bahasa baku dalam bahasa Indonesia menjadi kata tidak baku dan cenderung tidak lazim. Bahasa gaul dapat kita jumpai di mana saja, di media sosial, di televisi, novel remaja, dan lain-lain. Inilah yang menyebabkan bahwa tumbuhnya bahasa gaul di kalangan remaja maupun dewasa Indonesia ini tidak dapat dihindari. Ini bisa saja disebabkan karena teknologi yang berkembang dengan pesat dan juga karena bahasa gaul dipakai anak muda kebanyakan, maka cepat atau lambat bahasa gaul ini akan bergeser keberadaannya. Lalu kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya, bahasa gaul memiliki dampak negatif dan dampak positif bagi masyarakat, remaja maupun dewasa. Dampak positifnya ialah penggunaan bahasa gaul dapat menjadikan remaja lebih kreatif dan kekinian. Mengubahnya penggunaan bahasa gaul oleh para remaja dalam konteks pergaulan dipahami sebagai bagian dari ekspresi yang sifatnya pragmatis untuk menciptakan kekhasan dunia mereka sendiri dan situasi pergaulan yang lebih akrab. Eksistensi bahasa Indonesia terancam oleh marginalisasi bahasa gaul. Sayangnya, kata atau ekspresi gaul yang mendalam yang masuk akal, entah kita menyadarinya atau tidak, ini memiliki dampak psikologis yang kuat pada kelompok sosial remaja. Menggunakan bahasa gaul dapat menimbulkan pemahaman yang buruk di kalangan muda. Kata-kata gaul mempengaruhi kosakata bahasa Indonesia. Bahasa gaul jelas merupakan ancaman besar bahasa Indonesia. Sarannya yaitu yang pertama, dengan demikian, seperti yang kita ketahui, perlunya pelajaran dan pemahaman bagi anak remaja ataupun dewasa mengenai penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, memperbanyak sosialisasi kepada anak muda mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu yang ketiga, perlunya mendidik anak sejak dini untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, sekian dari penjelasan saya mengenai fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.